Di masa kerajaan, para penduduk desa dibuat heran setelah melihat benda terbang begitu cepat. Sedangkan sang gadis kecil yang berusia 15 tahun dibawa untuk persembahan adat masyarakat. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menangisi keadaan. Namun tiba-tiba datang benda misterius dari langit menerbangkan semua penduduk desa. Bahkan kereta sang gadis pun ikut terbang ke dalam jurang. Dan waktu pun seketika berhenti dengan pria berbaju hitam datang menghampiri untuk menolong. Lalu waktu pun berjalan kembali dan mereka berdua kini saling bertatapan. Itulah pengakuan cerita dari karakter utama kita yang bernama Dominjun, pria asal planet lain yang mirip dengan bumi. Dan ia sudah tinggal di bumi selama 400 tahun dengan kemampuan insting yang lebih tajam 7 kali lipat dari manusia biasa. Seringkali aku bisa melihat dan mendengar yang gak mau aku dengar. Di rumah pun aku selalu sendiri karena memang diriku gak bisa bercampur, bahkan tertarik sedikit pun oleh penduduk bumi. Di kehidupan yang sudah ke-400 tahun dengan rutinitas ini, jelas aku sudah terbiasa sendiri. Permasalahan manusia bumi yang sering terjadi, bagiku nggak ada guna untuk membantu mereka. Jika itu memang harus terjadi, maka terjadilah. Atau biasa dikenal sebagai takdir. Informasi rasi bintang yang kutunggu selama 400 tahun penantian lama itu kini telah tiba. Dan sisa waktuku hanya 3 bulan untuk bisa kembali ke planet asalku dan meninggalkan bumi. Di lokasi syuting Chesongi, ia meminta kopi latte kepada kru, namun hanya untuk diposting ke sosial media. Karena minuman ini nggak baik buat tubuhku dan nggak ada waktu juga untuk membakar kalori dari minuman ini. Setelah itu, semua orang pun membicarakan dan menertawakan foto Chesongi. Pihak agensi yang sudah pusing kewalahan dengan kontroversi yang udah dibuat oleh Chesongi, ia hanya bisa memarahi sang manajer. Dan ketika orangnya datang, sifatnya langsung berubah memuji Chesongi. Aku pun memberitahu kalau temanmu dari agensi sebelah terus saja menawariku untuk pindah agensi dengan penawaran yang lebih menarik. Kukira kalian berdua sahabat dekat. Ternyata sama-sama menginginkan artis besar, yaitu Chesongi. Di perjalanan pulang, sang manajer terus saja memarahiku membuat kontroversi. Padahal menurutku itu adalah cara berinteraksi dengan penggemar. Kamu menyetir saja yang benar. Sesampainya di apartemen baru, aku yang sudah muak dengan mereka berdua mengusir dan mengembalikan semua barang-barang padanya. 있지? 나 간다. Mengetahui sikap dari Chesongi si pembuat onar, mereka pun membiarkan saja. Nanti juga kita pasti dapat berita yang aneh. Begitulah jika Chesongi sendirian. Berada di lift bersama Chesongi si artis ternama, merasa aneh kenapa dia nggak melirikku. Semakin curiga lagi kenapa dia nggak menekan lantai tujuannya. Apa kamu sengaja mengikutiku? Apa yang kamu inginkan? Sesampainya di lantai akhir, ia pun keluar tanpa bicara sama sekali. Ternyata ruangannya tepat di sebelah ruanganku. Kenapa dia bersikap begitu? Apa dia nggak mengenaliku? Apa kamu dari Korea Utara? Atau kamu itu alien? Si pria pun menyuruhku putar balik karena ingin memasuki kata sandi. Membaca komentar netizen yang mengatakan kalau Songyi ini cantik, tapi sayang otaknya kosong. Aku heran apakah anak SD zaman sekarang belajar cara berkomentar kejam di sekolahnya. Sang ibu pun bertanya, kenapa kamu gak ngasih tahu kalau kamu sudah pindah? Loh, bukannya ibu sendiri yang bilang kalau nggak mau ditelepon dan ingin mengakhiri status keluarga ini. Aku juga sudah capek membayar kehidupan foya-foyamu. Kini aku mengerti kenapa dulu ayah bisa bangkrut dan akhirnya kamu tinggalkan.
Beristirahat di kamarnya, Do Min Jun yang menginginkan ketenangan malam hari, namun dengan kemampuan mendengarnya yang terlalu tajam hingga bisa mendengar suara tetesan air, bahkan suara tetangga sebelah yang lagi karaokean larut malam. Mendatangi sambil menegur tetangga barunya, Chae Song Yi yang merasa kalau ruangan ini sudah sangat kedap suara, harusnya nggak ada masalah. Namun, Do Min Jun mengatakan kalau kebisingan polisi suara itu bisa dianggap sebagai tindak pidana. Kesal karena tetangga ini yang rewel, ia bercerita kalau setiap harinya itu hanya makan satu buah apel dan aku bisa merasa sudah kenyang. Itu karena membaca komentar netizen tentang diriku dan kini waktu melepas stres bernyanyi sebentar di kamar saja malah dilarang. Sekarang sudah cukup, aku nggak mau berbicara lagi denganmu. 내가 제일 Di lokasi syuting, Semi yang sudah menunggu giliran sedari pagi emosi karena ini adalah ulah dari Choi Song-yi, sang karakter utama yang terlambat datang. Lagian kalau kalian gak suka, silakan saja mengundurkan diri. Semi sadar kalau hanya menjadi pemeran pendukung. Ia pun hanya bisa sabar dan mengatakan kalau Song-yi kali ini gak akan datang karena urusan kuliahnya. Para media memberitakan kalau ia nggak pernah hadir dalam perkuliahan karena sibuk syuting. Tapi kemarin itu ia malah memposting minuman kopi dan bersantai. Para media menganggap dengan status selebritisnya sekarang, ia sengaja untuk menghindari tanggung jawab pendidikannya. Berjalan menuju kampus bersama pria yang sangat menyukai Sesongyi, ia terus saja mengajakku untuk ke jenjang yang lebih serius, namun terus diabaikan. Sesampainya di kampus, para wartawan media terus saja menyoroti sang mega bintang. Di dalam kelas, sang manajer mengingatkan kalau kita datang ke sini hanya untuk memperbaiki nama baikmu. Jadi bersikap baiklah. Namun ketika sang dosen masuk, ternyata yang datang adalah tetanggaku. Mana kemarin aku bersikap buruk kepadanya dan nilai pelajaranku juga sangatlah buruk. Gimana kalau nantinya dia malah dendam padaku? Tapi ya mau gimana lagi, akan kulewati walau sedikit mengantuk. Usai materi selesai, Song Yi pun menghampiri meminta maaf atas masalah kemarin. Diriku sedang depresi, jadi nggak bisa mengontrolnya. Sekarang aku mohon untuk keringanan di mata kuliah ini. Kalau kamu minta bantuanku sekali, maka akan ada lagi dan lagi. Hidup ini nggak cukup lama dan kamu tidak akan membalasnya. Berbicara dengan sahabatnya di kafe yang seorang pengacara, Do Min Jun meminta surat kematian untuk 3 bulan ke depan. Kalau biasanya 10 tahun sekali, namun kali ini lebih cepat dan mungkin untuk terakhir kalinya. Karena aku akan kembali ke tempat asalku. Sambil menunjukkan foto 30 tahun lalu saat kami berdua masih muda, tetapi hanya akulah yang menua. 400 tahun lalu sewaktu aku turun di bumi, aku nggak bisa segera kembali karena belum pulih sepenuhnya. Dan bertemu dengan gadis kecil yang memberiku hadiah lukisan untuk pertama kalinya. Ia pun bertanya, apakah kamu itu malaikat pencabut nyawa? Kemudian 12 tahun lalu saat salju turun, aku merasa melihat wajah gadis itu muncul kembali. Di restoran mewah, Song Yi pun dilamar oleh pria tampan untuk menikah setelah menunggu 15 tahun penantian waktu yang tepat. Bercerita tentang pria yang menyelamatkanku dari kecelakaan dulu, rasanya ingin sekali bertemu dengannya untuk mengucapkan terima kasih dan bertanya alasan kenapa dia menyelamatkanku. Melihat masa depan kalau akan terjadi kecelakaan, Do Min Jun pun mengeluarkan kekuatan menghentikan waktu dan menolong sang gadis kecil. Ia bertanya
Apakah kamu hantu atau malaikat pencabut nyawa? Berjalan memikirkan si gadis itu, aku berharap sebelum aku pergi, aku bisa bertemu dengannya. Walaupun itu sangatlah mustahil.